Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah Renungkanlah bagaimana pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Ya Tuhan menolong hidupku. Benar Tuhan, dengan iman kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih Benar Tuhan, besar. kami melihat, kami mengalami bagaimana kebesaran-Mu dalam hidup kami. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Mari katakan, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan dalam hidupku, di hidupku.
Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Yesus yang berjanji, Engkau yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan Engkau Allah yang hidup, membuktikan Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya hari ini hari kemenangan Kristus, sungguh ajaib. Perbuatanmu dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Coba saudara lihat samping kiri kanan saudara dengan penuh kasih. Katakan samping kiri kananmu, selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus Sekali lagi, rayakan. rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, saudara pernah nonton sepak bola? Apalagi kalau fansnya itu gol atau menang, jadi juara satu. Saudara bukan pemain, tapi karena fans sekali, saudara bisa berlompat bergirangan. Kenapa? Karena fansnya itu bisa menang. Saudara, Kristus telah menang, dan kemenangan itu diberikan dalam hidup kita. Karena itu saudara, pagi hari ini coba ekspresi saudara semakin ceria lagi. Kenapa? Karena kemenangan Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan diri sendiri, saya menang dalam Tuhan. Saya menang di dalam Saya Tuhan. menang dalam Yesus. Saya menang di dalam Yesus bangkit buat saya. Bangkit Mari buat beri saya. sorak-sorak buat Tuhan kita. Sekali lagi sama-sama katakan, rayakan. Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup Amin. selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari kita bertangan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih siap muji Tuhan, amin.
kekuatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia Allah yang bangkit dalam hidup kita. Musuh-musuh dikalahkan, setan dikalahkan, neraka dikalahkan karena kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, geraklah kekuatan-Mu ya Allah. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian. Biarlah pujian ini boleh menguatkan setiap kita. Yesus Kristus Tuhan.
pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hari kebangkitan Kristus. Pagi-pagi benar kami ada di rumah Tuhan ini, bayar harga untuk melihat segala perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Harga yang termahal, yaitu darah-Mu telah Kau curahkan bagi kami semua. Apakah yang dapat kami lakukan di dunia ini selain membawa pujian dan sembah kami kepadamu? Dan kami mengucap syukur di hari kebangkitan ini kami ada di rumah Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua yang telah dengan penuh kerinduan, kerelaan hati datang di rumah Tuhan, mencari Tuhan di hari kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.
Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan boleh memberkati setiap kita bangun pagi-pagi untuk datang ke rumah Tuhan. Bagi yang sudah biasa bangun pagi, gampang. Tapi kalau bagi yang sulit, ya pasti tidak bisa tidur satu malam supaya tidak terlambat. Dan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara ada di gereja pagi hari ini. Kita bersama semua merayakan kebangkitan Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya. Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, di bawah perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lanjut. Dengan singkat, 2, 3. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita tentang kebangkitan Kristus adalah berita yang tidak terbinasakan. Ini kata firman yang kita baca pagi hari ini. Ketika kita tiba di mana pada hari Jumat Agung di mana Yesus telah mati digantung di atas kayu salib, stop sampai di situ. Semua orang, bahkan orang-orang Kristen bertanya, kok Tuhan mati? Tetapi ketika kita merenungkan hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan Markus pasal 16 dan dari beberapa Injil yang lain yang mencatat tentang kebangkitan Kristus, ternyata iman Kristen tidak berhenti pada kematian Kristus. Karena kalau sampai kematian Kristus saja, Bapak Ibu Saudara, karya keselamatan belum dapat dikerjakan. Mengapa? Iblis belum dikalahkan berarti. Karena Yesus mati, akhirnya Tuhannya orang Kristen mati. Namun Bapak Ibu Saudara, di hari yang ketiga membuktikan bahwa kebangkitan Kristus ini adalah kemenangan dan pusat dari iman Kristen. Yesus juru selamat kita bukan hanya menderita disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Menyatakan kepada murid-muridnya dan orang banyak lainnya bahwa kemenangan atas maut telah terjadi atas kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa sejarah di mana Allah membangkitkan Kristus, dan ini peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristen. Sehingga kehidupan orang Kristen itu harusnya fokus pada kemenangan. Di salib ini, waktu Yesus tersalibkan, ada kemenangan di sana. Mengapa? Disitulah maut dikalahkan.
Itulah inti pemberitaan, bahkan inti dari kehidupan orang Kristen. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus telah membuktikan bahwa dia telah menang mengalahkan maut. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya menunjukkan sikap hidup yang dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan setiap hari. Tema kita pada Paskah tahun ini adalah Yesus bangkit, ada harapan. Di tengah-tengah begitu banyak gejolak yang terjadi, pergumulan, penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ada banyak orang yang kehilangan harapan. Dengan bertanya, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa harus seperti ini? Apalagi yang orang mau buat di dunia ini yang sudah semakin menderita. Hari ini berita tentang kebangkitan Kristus menyatakan kepada kita bahwa Yesus bangkit, ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukti Alkitab tentang kebangkitan Yesus Kristus begitu jelas. Kita membaca dalam bagian-bagian firman Tuhan, dan hari ini kita membaca bahwa ketika Maria Magdalena dan murid-murid pergi ke kubur itu, mereka tidak mendapati Yesus di sana. Bukti kebangkitan Kristus adalah kubur kosong. Yesus tidak ada di sana. Tapi gimana? Ada orang yang berkata mayatnya Yesus dicuri dan sebagainya. Tapi yang jelas, waktu mereka pergi, murid-murid pergi, mereka tidak mendapati Yesus di sana. Itu bukti pertama bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang kedua, ada begitu banyak saksi kebangkitan Kristus. Ada begitu banyak orang yang melihat, bahkan Alkitab berkata sampai hari ini mereka tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang ketiga, bukti kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara melihat ada perubahan kehidupan dari para murid-murid. Petrus yang dahulunya menyangkal Tuhan Yesus, pada akhirnya tunduk di bawah kaki Tuhan dan bertobat, kemudian dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ada perubahan kehidupan pada murid-murid yang dulunya ketakutan waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka lari bersembunyi. Tapi waktu tahu Yesus bangkit, wah mereka semangat luar biasa. Apa buktinya? Kisah para rasul. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka betul-betul diubahkan dan mereka dipakai untuk membawa berita keselamatan bagi banyak orang. Yang selanjutnya apa bukti Alkitab tentang kebangkitan Kristus? Ada satu tokoh, satu pribadi yang jahatnya luar biasa diubah oleh Tuhan. Siapa dia? Paulus. Itu bukti bahwa Kristus benar-benar bangkit. Mengapa? Yesus datang secara pribadi kepada Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bukti kebangkitan Kristus yang selanjutnya adalah gereja sampai hari ini masih tetap berdiri. Kalau Yesus tidak bangkit, buat apa gereja ada sampai hari ini? Tapi Bapak Ibu Saudara mau pergi kemanapun, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan ada gereja-gereja Tuhan, ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya di sana yang menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Alkitab memberikan begitu banyak bukti tentang kebangkitan Kristus. Mengapa kebangkitan Kristus ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara? Karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang meragukan tentang kealahan dari Yesus. Ya, mereka bertanya, mungkinkah Yesus adalah Allah? Tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Allah. Tidak ada yang bisa tahan Yesus di dalam kubur. Dia Allah yang bangkit. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Membuktikan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kemenangan seperti yang telah Yesus alami. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus benar dan apa yang telah disampaikannya, apa yang telah dijanjikannya benar-benar terjadi. Inilah harapan kita Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen seharusnya menjadikan kita orang-orang yang punya harapan. Mengapa? Apa yang Yesus katakan itu sudah dibuktikan. Lewat kebangkitannya itu juga sudah dibuktikan. Yang ketiga, pentingnya kebangkitan Kristus. Ini adalah merupakan jaminan akan keselamatan kita. Yesus bangkit, maut dikalahkan. Jaminan saya memperoleh kehidupan yang kekal.
Dari sisi manapun Bapak Ibu Saudara mau mencari, inti dari kehidupan iman Kristen adalah kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah marah menghukum Adam dan Hawa. Mereka harus keluar dari taman itu dan hukuman kekal, neraka harus mereka alami. Namun Yesus berkata, Allah berkata kepada mereka bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan ini janji yang digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari ini kita diizinkan untuk merayakan Paskah kebangkitan Kristus, seharusnya ini meneguhkan iman kita bahwa ada harapan di dalam Kristus. Perjalanan kehidupan kita yang masih panjang, dalam tahun-tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ingat bahwa kebangkitan Kristus merupakan kemenangan. Oleh karena itu, setiap hari orang yang percaya kepada Kristus harus menunjukkan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya, bukan karena dirinya, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih di hari kemenangan ini kami diteguhkan kembali. Kristus tidak ada di sini, Kristus telah bangkit mengalahkan maut dan memberikan harapan kepada kami. Dan berita tentang kebangkitan Kristus adalah berita yang tidak dapat dibinasakan. Bahkan dalam kehidupan kekal, Engkau Allah yang menyatakannya bagi kami semua lewat kebangkitan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Hari-hari kami akan lalui ke depan, dan biarlah Tuhan meneguhkan kami terus hari demi hari bahwa kekristenan, kepercayaan kepada Kristus adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Dan itu harus kami nyatakan setiap hari, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan Kristus harus kami bawa, menyatakan bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati semua jemaat yang boleh hadir, dan biarlah kami semua diteguhkan, dibawa untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saatnya kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan, janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Amin. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur melalui ibadah ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam iman percaya kami, dalam panggilan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, agar kami kembali dari tempat ini. Kami memberitakan kemenangan Kristus, kami memberitakan berita yang tidak terbinasakan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah komunitas, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Biarkanlah anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu.
Diberkatilah engkau dalam studimu. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kehidupanmu di masa-masa akan datang. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpahi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Ambil waktu kepada Tuhan.